Ada istilah penyelidikan dan ada istilah penyidikan. Lalu apa bedanya? Untuk mengetahui arti dan seluk-beluk dua istilah tersebut, ada dua dokumen penting yang menjadi rujukan. Pertama, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan kedua, adalah Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, atau dapat disingkat dengan istilah Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019. Menurut Pasal 1 Angka 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sementara itu, menurut Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 7, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Kata Yahya Harahap, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan dan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan, minimal 2 alat bukti agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Wewenang penyelidikan tentunya ada pada pejabat polisi Republik Indonesia. Karena kegiatannya melakukan penyelidikan, maka yang melakukannya disebut dengan penyelidik. Ada 4 kewenangan penyelidik dalam melakukan penyelidikan, yaitu meliputi 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. 2. Mencari keterangan dan barang bukti. 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dan atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat. 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang. 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Menurut Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019, kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara pengolahan TKP, pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan di bawah tangan, pelacakan, dan atau penelitian dan analisis dokumen. Sementara itu, yang menjadi sasaran penyelidikan adalah orang, benda atau barang, tempat, peristiwa atau kejadian, dan atau kegiatan. Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Setelah dilakukan penyelidikan, kemudian dilakukanlah suatu gelar perkara. Hasil gelar perkara yang memutuskan merupakan tindak pidana dilanjutkan ke tahap penyidikan. Begitu juga apabila hasil gelar perkaranya bukan tindak pidana, maka penyelidikan dihentikan. Sementara itu, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun yang dapat melakukan penyidikan adalah penyidik, yaitu polisi atau pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam melakukan penyidikan, terdapat 10 kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, diantaranya 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. 2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. 3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang. 7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 9. Mengadakan penghentian penyidikan. Dan 10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Menurut Pasal 10 Ayat 1 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019, kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas 1. Penyelidikan. 2. Dimulainya penyidikan. 3. Upaya paksa. 4. Pemeriksaan. 5. Penetapan tersangka. 6. Pemberkasan. 7. Penyerahan berkas perkara. 8. Penyerahan tersangka dan barang bukti.
Dan 9. Penghentian penyidikan. Berdasarkan penjelasan tadi, maka semakin jelas apa yang dimaksud dengan penyelidikan dan penyidikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Yaya Harahap bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan dan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Pada umumnya, ada 3 surat dari kepolisian yang dikeluarkan untuk memulai suatu penyidikan. 1. Laporan polisi. 2. Surat perintah penyidikan atau sprindik. Dan 3. SPDP atau surat perintah dimulainya penyidikan. SPDP nantinya akan dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor atau korban, terlapor dalam waktu paling lama 7 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan.